Shalom. Pada saat ini izinkan saya untuk berbagi satu pengalaman bersama dengan Tuhan ketika Tuhan membawa saya ke satu tempat yang cukup jauh, dan tempat ini bernama Papua. Beberapa tahun yang lalu ketika saya telah menyelesaikan pendidikan di salah satu universitas yang ada, saya memutuskan untuk pergi ke satu tempat, dan saya percaya bahwa itu adalah petunjuk daripada Tuhan. Untuk mengambil keputusan ini bukanlah satu perkara yang mudah bagi saya. Saya terus bertanya kepada Tuhan di dalam doa, dan saya bertanya, Tuhan, kemana saya akan pergi? Saya rindu pengalaman saya yang pertama ini adalah petunjuk daripada Tuhan itu sendiri. Dan setelah saya berdoa beberapa kali, Tuhan memberikan satu jawaban yang tidak pernah terpikirkan oleh saya secara pribadi. Tuhan membawa saya ke satu tempat yang cukup jauh. Dia membawa saya ke pedalaman Papua. Tepatnya di satu tempat yaitu yang bernama Pegunungan Bintang. Di sanalah saya diizinkan Tuhan mengalami satu cerita yang tidak akan pernah saya lupakan. Sahabat-sahabat tahu, saya berada di satu posisi bersama dengan teman sepelayanan saya. Kami sempat menghadapi satu krisis ketika kehadiran kami di sana menjadi satu hal yang tidak terlalu diinginkan. Oleh karena ada beberapa pergolakan yang ada, tetapi kami terus berdoa dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kami buat? Tuhan yang sudah bawa kami ke sini, kami mohon petunjuk daripada Tuhan. Dan setelah kami berdoa dan terus kami berdoa, Tuhan kasih kami satu petunjuk untuk hal yang harus kami lakukan. Kami mulai melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan untuk daerah di bagian pegunungan, di bagian pedalaman, kami tidak memiliki alat transportasi. Kami harus menggunakan kedua kaki kami untuk terus melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu kali ketika kami sementara berjalan ke satu tempat ke tempat yang lain, tanpa sengaja kami mendengar kabar bahwa ada satu orang ibu yang sementara dirawat. Dan kami menyempatkan waktu untuk pergi dan berjumpa dengan ibu ini. Kami melihat keadaan fisik daripada ibu ini sangat memprihatinkan. Saat itu hati saya tergerak bersama dengan teman sepelayanan saya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya rindu untuk menjangkau, membantu, serta menolong ibu ini. Tetapi satu tantangan yang kami alami adalah keterbatasan dalam segi bahasa. Oleh karena itu kami membutuhkan satu orang penerjemah. Jadi saudara-saudara, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan medan yang cukup berat, kami harus berkomunikasi dan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kami. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, ada satu orang yang Tuhan utus menjadi penerjemah. Kami hanya berdoa dan yakin ketika kami sementara berkomunikasi, harapan kami adalah ibu ini dapat memahami, mengerti apa yang kami sampaikan. Ibu ini memiliki satu penyakit yang cukup serius. Menurut informasi yang kami terima dari ibu ini, dia telah menderita satu penyakit di mana menyebabkan ibu ini tidak bisa berjalan selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun kehidupannya, dia hanya terbaring di satu tempat yang bisa dibilang satu rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan kami bertanya, apa yang menjadi kerinduan daripada satu ibu ini? Dia berkata, dia rindu untuk sembuh. Seketika itu juga saya saling melihat dengan partner saya, dan kami saling memberi kode untuk saling berdoa satu dengan yang lain. Akhirnya ketika dia sementara berbicara, saya berdoa dalam hati, Tuhan, kami ini manusia biasa, terlebih kami punya pengalaman yang kurang dalam hal medis seperti ini. Tolong tunjukkan apa yang harus kami buat. Saudara-saudara tahu, Tuhan memberikan satu petunjuk yang luar biasa. Hari esoknya kami datang kembali membawa peralatan dengan segala kesederhanaan yang ada. Kami hanya bisa membawa satu pengobatan yang disebut dengan arang charcoal bersama dengan alat-alat medis yang ada. Kami mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada ibu ini. Dan kondisi daripada ibu ini kami melihat di bagian kaki sebelah kanan, di mana bagian lututnya sudah membengkak dan mulai keluar cairan.
Pada saat itu sempat terpikir oleh saya, Tuhan kemana saya harus bertanya? Kenapa? Karena di tempat kami melayani tidak ada signal, tidak ada jaringan, susah untuk kami berkomunikasi. Oleh karena itu kami terus berdoa, puasa dan berdoa, meminta petunjuk Tuhan, agar supaya apa yang kami lakukan ini setidaknya dapat meringankan dan menolong penderitaan daripada ibu ini. Singkat cerita, ketika hari lepas hari berlalu, kami harus menempuh perjalanan kurang lebih 3-4 jam berjalan kaki untuk sampai ke tempat di mana ibu ini tinggal. Dan kami berusaha melakukan yang terbaik. Kami menggunakan alat-alat medis yang seadanya, merawat ibu ini sambil kami bercerita, membagikan kisah-kisah yang sangat inspiratif yang ada di dalam firman Tuhan. Dan ternyata ibu ini sangat terhibur hatinya. Beberapa kali ketika kami berdoa, walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya bahasa yang kami sampaikan, tetapi saya sempat melihat bahwa ibu ini meneteskan air mata. Dan dia berkata seperti ini, terima kasih kalian sudah datang jauh-jauh untuk lihat saya di satu tempat yang sungguh terpencil ini. Dan sahabat-sahabatku, dengan satu proses yang kami lakukan dengan segala kesederhanaan yang ada, Tuhan menolong kami. Secara pribadi tidak habis pikir bagaimana cara Tuhan menggunakan hal-hal yang sederhana ini. Oleh karena melihat keadaan fisik, penyakit yang diderita oleh ibu ini, saya pikir ini mustahil untuk sembuh. Tetapi kami berusaha untuk percaya bahwa Tuhan bekerja di setiap usaha yang kami lakukan. Kami merawat ibu ini kurang lebih selama 1 bulan lebih. Kami merawat, kami datang, kami gunakan waktu, kami berdoa, kami buat satu ibadah di mana ibu ini boleh dikuatkan secara rohani, dan mujizat terjadi. Setelah kurang lebih 1 bulan lebih, kami harus meninggalkan tempat itu oleh karena ada satu tempat yang lain yang harus kami jangkau, dan ada beberapa minggu kami tidak ada lagi di tempat itu. Ketika kami kembali ke tempat kami, ada satu orang anak datang membawa kabar. Dia katakan seperti ini, Pak Guru, karena di sana kami disebut sebagai guru. Dia bilang, Pak Guru, saya mau bawa kabar dari ibu yang pernah Bapak Guru rawat. Waktu anak ini membawa kabar, saya sempat berpikir apakah ibu ini sudah meninggal. Dengan ngos-ngosan anak ini, dia lari, dia datang dan katakan bahwa ibu yang kami rawat, dia sudah bisa berjalan. Waktu itu saudara-saudara, sahabat-sahabatku, saya merasa bahwa inilah cara Tuhan bekerja. Bagaimana mungkin satu penyakit yang sangat serius berada di satu tempat terpencil, 7 tahun dia menderita hanya dengan perawatan yang sederhana, tetapi Tuhan menyatakan bahwa di mana seseorang itu dipanggil melayani, kuasa Tuhan dan malaikatnya ada di sana. Dari kisah daripada ibu ini saya mengambil satu pelajaran dan satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Kalau Anda dan saya mau bekerja bersama-sama, kemanapun Tuhan panggil dan utus, mungkin Anda dan saya akan mengalami kesulitan, keterbatasan, tetapi percayalah, ketika Anda dan saya menjadikan Tuhan satu-satunya penolong yang sejati, pertolongan itu selalu nyata. Sahabat-sahabatku, harapan saya kisah ini dapat menolong Anda dan saya untuk tetap percaya sama Tuhan. Mungkin ada dalam kehidupan Anda dan saya rencana-rencana yang belum berjalan dengan baik. Tetapi percaya dan terus berdoa, Tuhan akan menolong Anda tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.